Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa, tentu pada hari ini sudah ada bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu Mukjizat Rasul. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah selalu melimpahkan karunia dan rahmahnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang mukjizat Rasul. Mukjizat sendiri itu apa? Dalam sebuah definisi dikatakan mukjizat itu amrun khariqun lil adati. Sesuatu yang berbeda dari kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki dan berbeda dari adat kebiasaan. Itu salah satu definisi dari mukjizat. Lah sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah yang berbeda dari umumnya itu tidak tentu disebut mukjizat. Tergantung siapa yang menerimanya.
Kalau itu diberikan kepada para nabi dan rasul, itu yang disebut dengan mukjizat. Kalau itu diberikan kepada calon nabi sebelum diangkat sebagai nabi, atau mungkin pada saat masih anak-anak atau masih remaja, itu disebut dengan irhas. Irhas itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada para calon nabi. Contoh, ketika Nabiullah Ismail masih bayi, ibunya kebingungan nyari air, sampai lari-lari dari sofa marwah bolak-balik air nggak ketemu. Kemudian Nabi Ismail, sebelum Nabi saat itu, ya Ismail menghentakkan kakinya, kemudian dari itu keluar air yang sampai sekarang nggak ada habis-habisnya. Air Zam-Zam itu irhas dari Nabi Ismail sebelum jadi nabi. Contoh lain irhas itu kepada Rasulullah sebelum jadi rasul. Saat beliau masih anak-anak atau masih remaja, kemanapun beliau berjalan selalu dinaungi awan. Jadi kemanapun beliau itu nggak pernah kena sengatan terik matahari. Nah itu namanya irhas. Yang ketiga, kejadian luar biasa ada namanya karomah. Kalau bahasa kita nyebutnya keramat. Tapi jangan dibayangkan kayak di film-film bisa terbang, enggak jalan di atas air. Oh itu mah udah enggak aneh. Bagi umat Nabi Muhammad enggak aneh. Bisa terbang enggak aneh. Naik pesawat, nah iya, jalan di atas air, naik kapal, orang bisa ngobrol dari jarak jauh, pakai handphone, nggak aneh ini. Karomah itu bukan itu, kejadian luar biasa yang dialami atau yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat mungkin dengan ibadahnya, dengan sodakohnya dan lain-lain. Sehingga karomah ini bisa diberikan kepada orang-orang tersebut. Misalnya ia bisa beribadah mampu di luar umumnya orang. Umumnya orang kalau kayak kita orang biasa ini sholat tarawih 20 aja kalau bisa nawar ya. Nawar supaya dicepetin. Udah 11 mintanya cepet lagi. Karomah. Ada namanya yang keempat, ada namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Tapi orang-orang biasa, ya kayak kita ini. Lagi pusing bayaran anak sekolah, cicilan. Tiba-tiba kok tahu-tahu. Ya Allah a'lam, Allah ngasih sumber rezeki dari mana. Itu namanya ma'unah. Yang kelima, bener 5 ya, yang nyatet tuh. Ada namanya istidraj. Istidraj itu kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang-orang yang kurang ajarnya juga luar biasa. Makanya jangan heran kalau ada orang ahli maksiat tapi kok rezekinya kayaknya melimpah ruah. Itu namanya istidraj. Ada orang akhlaknya nggak bagus, karirnya bagus, rezekinya bagus, keluarnya sehat-sehat aja. Itu namanya istidraj. Contoh diberikan kepada Fir'aun. Nah, makanya kita ini kalau saat lagi ibadahnya nggak bagus, sama orang hawanya pengen marahan, tapi kok rezekinya tambah lancar, itu namanya istidraj. Ibarat orang main layangan lagi diulur. Nanti kalau putus sekalian hilang. Nah itu istidraj. Lah kemudian bahasan kita masalah mukjizat Rasul untuk lebih mendalam lagi insyaallah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita juga akan buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut, tadi ngobrol terkait dengan mukjizat Rasul. Terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Anis dari Bekasi, mohon izin bertanya Pak. Apa perbedaan mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati, mau bertanya Pak Ustadz, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apa perbedaan mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain? Dan pertanyaan kedua, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar? Silahkan. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat nabi-nabi yang lainnya? Mukjizat nabi yang lainnya itu bersifat temporer, hanya sekali pakai. Gampangnya pokoknya sekali pakai. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika divonis bersalah oleh Raja Namrud kemudian dibakar, dilemparkan ke kobaran api yang menyala-nyala, dan saat itu Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah dan Allah sampaikan, Kul ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api menjadi adem. Setelah itu ya udah, habis itu api panas lagi, nggak bisa adem-adem lagi. Hanya sekali pakai. Nabiullah Musa ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, di depan ada laut, belakang tentara Fir'aun. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Laut terbelah menjadi 2. Kemudian Nabi Musa dan bala tentaranya dan kaumnya lewat. Setelah Nabi Musa lewat, laut nutup kembali. Dan akhirnya Fir'aun tenggelam di situ dan bala tentaranya. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad dan umatnya, sekali laut dibelah, mau yang lewat, mau iman, mau kafir, mau orang baik, mau enggak baik, bisa. Surabaya Madura ini. Lah iya, jembatan Suramadu kan laut dibelah kan itu. Laut dibelah, yang lewat situ siapa aja bisa. Orang iman ya bisa, orang kafir bisa, orang baik bisa, orang kurang ajar ya bisa. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Musa hanya sekali pakai, yang bisa lewat cuma orang baik doang, yang enggak baik tenggelam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa terbang, tapi sendirian, enggak bisa ngajak orang. Lah umat Nabi Muhammad SAW bisa terbang, sekali terbang ngajak ratusan orang. Bukan hanya orangnya, sama barang-barangnya juga bisa. Sama belanjaannya, ya bisa. Dulu Nabi Musa ketika umatnya kehausan, gak ada air. Kemudian batu di gini nama tangannya, keluar air. Hanya 12 mata air yang keluar, gak lebih. Umat Nabi Muhammad di masjid-masjid itu keran wudhu ada berapa? Bisa semua, orang baik bisa, orang niat mau sholat bisa, cuma numpang kencing yo bisa. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi atau Nabi terdahulu hanya sekali pakai, tapi umat Nabi Muhammad enggak. Itu bedanya. Kemudian kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar? Kalau mukjizat-mukjizat yang lain hanya diperuntukkan Nabi Muhammad itu sendiri atau untuk nabi-nabi itu sendiri. Tapi Al-Quran itu bukan hanya untuk pribadi Rasulullah, tapi juga untuk semua umat manusia.
khususnya yang Islam. Dan Al-Quran bersifat universal, artinya mencakup semua lini kehidupan kita. Semua diatur dalam Al-Quran dan itulah mukjizatnya Quran. Quran walaupun diturunkan hampir 1500 tahun yang lalu, tapi keotentikannya, keasliannya terjaga sampai sekarang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah kata Allah yang menurunkan Quran dan aku yang menjaga keaslian Al-Quran. Maka satu-satunya buku, kalau boleh dibilang, yang bisa dihafal, padahal Quran itu halamannya lebih dari 600 halaman. Tapi dengan mudah dihafal oleh siapapun yang mau. Dulu ada acara di salah satu stasiun TV swasta, ada anak yang berkebutuhan khusus, untuk bicara saja susah, untuk komunikasi susah, tapi ternyata diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Bagi orang yang mau di usia berapapun, asal dia mau, catatannya yang penting mau. Nah, kita ini kadang udah minder duluan dan gak mau. Kalaupun mau ya malu-malu. Malu udah tua masuk ngaji alif-alipan. Ya kalau alif-alipan ya gak bakalan bisa. Alif beneran. Malu masuk ngaji Iqra bareng sama cucu. Asal mau di usia berapapun, inilah termasuk mukjizatnya Al-Quran. Mudah dihafal oleh siapapun, di usia berapapun, dalam keadaan bagaimanapun. Ini termasuk mukjizat dari Al-Quran. Walaupun kalau kita baca ada ayat yang sama persis, ada ayat yang hampir-hampir sama. Kayaknya bingungin, tapi ternyata tadi ada anak yang berkebutuhan khusus, ada orang yang usia udah 50-an ke atas baru memulai, tapi ternyata yo bisa. Ini termasuk mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Dan mulai dari Al-Quran diturunkan sampai sekarang Allah membuat tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Orang-orang, kalau memang kalian meragukan Al-Quran ini asli atau enggak, coba kalian bikin yang mirip-mirip dengan Quran kalau bisa. Dari awal diturunkan sampai sekarang hampir 1500 tahun, enggak ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Lah ini kenapa Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat terbesar. Al-Quran itu digunakan untuk apa saja bisa, bahkan disalahgunakan aja bisa kok. Orang-orang dulu ada yang menguasai Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran buat tujuan yang enggak baik. Jadiin ilmu sirep, ilmu jaran goyang, nah iya ilmu pelet, bukan melet, julurin lidah, bukan. Lah itu ya diambil dari ayat Quran. Bagi orang-orang yang malah justru menyalahgunakan Al-Quran. Lah maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal khusus untuk beliau, untuk orang-orang terdekat beliau dan untuk seluruh umat manusia. Inilah mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, karena Al-Quran ini sebagai mukjizat, dan juga di dalam Al-Quran itu ada ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Bahkan aku turunkan Al-Quran itu sebagai obat. Baik obat lahir, baik obat batin, itu bisa didapat dari Al-Quran dan itu sebagai mukjizat. Dan untuk lebih lanjut lagi insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz tadi untuk 2 pertanyaannya sudah terjawab. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait topik ngopi kita yaitu Mukjizat Rasul. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Di segmen sebelumnya disampaikan bahwa kejadian yang luar biasa atau hal-hal yang istimewa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih, ada kalanya namanya mukjizat kalau itu diberikan kepada Nabi dan Rasul. Ada kala namanya irhas, itu diberikan kepada calon Nabi. Ada kalanya itu namanya karomah, itu diberikan kepada orang-orang yang ada kedekatan khusus dengan Allah, baik dengan ibadahnya, dengan sedekahnya dan lain-lain. Ada namanya ma'unah, itu pertolongan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba atau manusia biasa kayak kita-kita ini. Dan ada namanya istidraj, yaitu keistimewaan yang justru diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Semakin tinggi kemaksiatannya justru kadang malah diberikan yang luar biasa oleh Allah. Contohnya Fir'aun itu tadi. Lah di antara kesekian keistimewaan itu yang paling istimewa adalah Al-Quran. Karena apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran semuanya menjadi istimewa. Malaikat Jibril menjadi malaikat istimewa karena dia yang menurunkan membawa Al-Quran. Waktu turunnya Al-Quran menjadi bulan yang istimewa yakni Ramadan. Nabi menjadi paling istimewa karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang menerima Al-Quran. Kita umat ini menjadi umat yang istimewa karena kita umat yang menerima sebagai kelanjutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan benda mati saja kalau berkenaan dengan Quran akan menjadi istimewa. Kertas. Ini kalau di dalamnya ditulisi ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf ini orang nggak berani sembarangan megang. Harus dalam keadaan wudhu, suci. Naruhnya pun nggak berani sembarangan. Cuman kadang sekarang saya sering negur orang bawa Quran kayak bawa gorengan. Begini. Sambil lenggang kangkung. Ya jangan. Ini kertas memang, iya kertas. Tupang kertas ini menjadi istimewa karena di dalamnya ini adalah mukjizat yang paling istimewa yakni Al-Quran. Ada kulit disamak bersih kemudian dijadikan sampul ini Quran, bawanya ya hati-hati, kadang ya dicium. Karena di dalamnya Quran. Coba kalau kulit itu kumpul kayu, sengsara nasibnya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, apalagi kalau Jumat kadang digebuk. Apalagi mak-mak yang grup, wah itu semangat yang mukulin luar biasa. Lah semuanya ini akan menjadi istimewa kalau bersama dengan mukjizat istimewa, mukjizat Rasulullah yakni Al-Quran. Lah kita ini akan jadi istimewa tentu kalau kita intens dengan Quran. Cuman sayang kadang intensitas kita terhadap Quran itu masih terbatas. Terbatas ketika di majelis taklim, terbatas ketika bulan Ramadan, terbatas ketika diundang di acara-acara tertentu. Kadang selain itu blas. Quran hanya sebagai penghias ruang tamu di buffet, pleng masukin, nanti Ramadan keluar lagi. Akhir Ramadan masuk 11 bulan nganggur. Lah iya. Lah jamaah yang dimuliakan Allah, karunia terbesar dari Allah, mukjizat terbesar dari Allah yang masih bisa kita rasakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kalau mukjizat yang lain udah selesai ratusan tahun yang lalu. Lah mumpung kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, mata masih bisa ngelihat, mulut masih bisa bersuara, lembuk yao.
kata orang Jawa mah, mbok yao. Luangkan waktu dalam sehari 24 jam itu masa sih 10 menit barang setengah jam nggak bisa. Saya nggak bisa baca Quran wis kulhu aja kulhu. Lah iya gimana lagi wong nggak bisa. Nah, semoga kita semua ini menjadi hamba Allah, umat Rasulullah, penerima pelanjut mukjizat Rasulullah yakni Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita terkait mukjizat Rasul ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna awladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wal isyan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.